Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haidir Ali Erlangga dengan nomor pokok mahasiswa 24340006. Saya Awalia Ramadanisa dengan NPM 24340010. Saya Sayyidah Husna An-Najwa, NPM 24340017. Saya Chelsea Ramadhani dengan NPM 24340026. Saya Saskia Mega Sahara, NPM 24340001. Adanya kami di sini akan menjelaskan tentang hakikat tauhid, konsep akidah dalam Islam, syirik dan juga syirik dalam zaman modern. Hakikat tauhid adalah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha Kuasa. Seperti dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 103 yang menekankan bahwa Allah pencipta alam semesta. Surat Asy-Syu'ara yang menyatakan bahwa Allah yang mengendalikan atas segala sesuatu. Berikut inti tauhid dalam kehidupan manusia. Pertama, kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kontrol diri. Ketiga, pandangan positif tentang kehidupan. Keempat, harapan dan kesabaran. Kelima, keteguhan atas ujian. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep akidah secara Islam. Secara sederhana, akidah adalah keyakinan yang mendalam dan kokoh dalam hati seseorang terhadap sesuatu. Dalam konteks Islam, akidah merujuk pada kepercayaan dasar yang menjadi pondasi iman seseorang muslim. Ini adalah keyakinan yang tidak didasarkan pada bukti empiris semata, melainkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui para nabi dan rasul. Akidah merupakan pondasi utama dalam agama Islam. Dengan memahami dan mengimani akidah dengan benar, seseorang muslim akan dapat menjalani hidup dengan penuh makna dan kebahagiaan. Syirik dan bahayanya bagi manusia. Definisi syirik. Istilah syirik dalam bahasa Arab bermakna sekutu. Dalam konteks bahasa Arab, frasa al-syirik juga bisa merujuk pada tindakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan entitas lain, seperti dalam ungkapan ta'adudu al-alihat yang artinya menganggap ada berbagai ilah. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seorang lain dalam ibadah atau pengabdian. Dalam Islam, syirik dianggap sebagai dosa besar yang paling serius dan tidak dapat dimaafkan. Penyebab terjadinya syirik pada manusia: ketidakpahaman tentang tauhid, pengaruh budaya dan tradisi, pengaruh keluarga dan lingkungan sosial, hasrat untuk perlindungan atau kepentingan pribadi, kebutuhan akan penyembuhan atau kesembuhan, pengaruh media dan internet, keinginan untuk mendapat kenikmatan duniawi, ketidakstabilan emosional dan ketakutan. Contoh perilaku orang yang berbuat syirik: penyembah berhala, meminta bantuan spiritual dari makhluk lain, mengaitkan nasib dengan benda-benda, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Syirik al-akbar atau syirik besar adalah tindakan mengakui keberadaan entitas ilahiyah selain Allah Subhanahu wa taala, seperti penyembah terhadap patung, berhala, makhluk matahari, bahkan pohon. Semua diyakini sebagai objek penyembahan dan tempat untuk memohon pertolongan. Syirik al-asghar atau syirik kecil juga dikenal sebagai syirik kafi atau syirik asghar, sering merujuk pada tindakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, terutama dalam konteks amal kebajikan yang berkaitan dengan ibadah. Bahaya syirik bagi manusia: tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat siksaan berat di neraka, pahala dan amal kebaikan akan terhapus, dipastikan tempatnya di neraka, kerusakan hubungan dengan Allah, pembatalan amal ibadah, terjebak dalam kemunafikan, timbul ketidakpastian dalam keyakinan dalam diri. Secara etimologi, syirik merujuk pada tindakan menyekutukan sesuatu dengan yang lain. Namun, dalam konteks istilah agama, syirik merujuk pada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu atau seseorang. Syirik dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu seperti yang pertama, syirik dalam rububiyah, memandang bahwa alam semesta terjadi secara alami tanpa campur tangan al-khaliq atau pencipta. Berkeyakinan bahwa terdapat zat selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Yang ketiga, percaya bahwa terdapat entitas selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu melindungi manusia
dari bahaya atau mengeluarkannya dari kesulitan. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah, memohon atau berdoa kepada entitas selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan sujud kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga menggunakan jimat-jimat dengan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki kemampuan untuk menghindari bencana. Yang ketiga, syirik dalam asma wa sifat, yaitu berkeyakinan terdapat makhluk yang memiliki sifat-sifat serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, memberikan nama kepada sesuatu seperti berhala dengan menggunakan nama sifat yang seharusnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syirik modern adalah fenomena kompleks yang dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti materialisme, ketergantungan teknologi, dan kultus individu. Syirik zaman modern, walaupun zaman telah berubah, pemahaman tentang syirik tetap relevan. Syirik dalam konteks modern seringkali lebih luas, lebih halus dan tersembunyi dibandingkan dengan bentuk-bentuk syirik yang lebih tradisional. Bentuk-bentuk syirik modern seperti materialisme dan konsumerisme, ketergantungan pada teknologi, ketenaran dan pengakuan sosial, ketidakpatuhan terhadap ajaran agama, dan juga pengagungan terhadap figur manusia. Contohnya seperti percaya pada ramalan, bergantungkan nasib pada ramalan, horoskop atau angka keberuntungan, meminta pertolongan pada benda seperti membawa jimat atau benda-benda tertentu dengan keyakinan bahwa benda tersebut dapat memberikan perlindungan atau keberuntungan. Saya akan menjelaskan bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Syirik ashar atau syirik yang tidak mengeluarkan dari agama. Yang pertama, merusak amal ibadah yang dicampur dengan syirik ashar. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara marfu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku tidak memerlukan sekutu dari kalian. Barang siapa melakukan amalan ibadah dan menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain daripadaku, maka aku akan meninggalkan dia bersama sekutunya." Hadis riwayat Muslim, kitab Az-Zuhud 298546. Yang kedua, syirik akbar. Kezaliman terbesar yang menghancurkan seluruh amal. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini merupakan cara menghindari syirik pada masa modern. Yang pertama, memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta memahami ajaran agama Islam dengan lebih mendalam. Yang kedua, menanamkan kerja keras dalam setiap aktivitas yang dilakukan dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan hasil terbaik hanya darinya. Yang ketiga, mengakui bahwa tidak ada kekuatan atau wewenang yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melakukan tindakan pencegahan dengan menjauhkan diri dari sikap syirik sebelumnya. Salah satu cara yang sangat efektif adalah dengan menjaga diri melalui zikir dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa di antaranya meliputi membaca ayat kursi setelah menyelesaikan salat 5 waktu, mengucapkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setelah menyelesaikan sholat 5 waktu, dan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada awal malam. Syirik adalah ancaman yang nyata bagi setiap individu. Penting bagi kita untuk selalu waspada dan berusaha untuk menjauhi segala bentuk syirik. Dengan meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah, kita dapat terhindar dari bahayanya syirik. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.